tahu nggak gratifikasi itu termasuk gorengan? Maksudnya? Beli gorengan. Hadiah dalam bentuk gorengan aja. Kita bawa itu gorengan. gratifikasi. Misalnya Mau donat, mau pisang. Bawa gorengan. Kita beli nih rame-rame. Ini ada makanan nih, ada makanan udah gratifikasi. Iya, kita bawa nih ke kementerian atau kita datang gitu. Banyak pegawai negeri yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya makanan enak. Padahal itu gratifikasi. Masa sekecil itu gratifikasi? Makanya pejabat publik itu penyelenggara negara itu bukan jabatan yang ringan loh. Nggak bisa kita itu berlomba-lomba haus kekuasaan ya pejabat, itu berat itu sebetulnya, nggak bisa main-main. Karena kita mengatasnamakan membawa nasib masyarakat. Itu pelayan publik, pegawai negeri kan melayani masyarakat. Kenapa sekarang dibalik dia yang minta dilayanin? Iya. Nah, layanin kita dong gitu. 3 opini terhadap 3 berita Di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. halo Noiser, Kania Mania, dan para Noise. Selamat datang kembali di podcast terbaik di Indonesia. Tulang punggung industri podcast itu sendiri. Podcast yang menciptakan kata-kata podcast, yaitu adalah Ruang 28. Yes, dan karena saya membuka tentu saya ketua sidang di sini. Dan ada 2 teman saya, langsung aja cepet kan, ntar saya dimarahin Mamat kalau satu-satu nih. Langsung. Ya, ada Kania dan Mamat. Nah, gitu dong. Iya, Dari ya. awal harusnya. Kondisi lagi Udah agak episode kesekian. lagi kurang sehat kalian ya Kita kayaknya. berdua Ya. Iya, kompak kita lagi, berdua kurang. kompak lagi. Apa? Flu? Demam atau apa? Kalau aku sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan. Oh, Sama tenggorokan. saya flu, batuk pilek Iya. dan demam. Lokuanho kan ya, minum Lokuanho. Oh iya, ada bawa. Belum Anda tahu. bawa? Padahal banyak Anda di bawa? rumah. Ada Lokuanho ditaruh di ini kayak teh enak anget. Iya, Anda bawa enggak? Enggak. Ya, Kan- kan bisa ngomong. Tau gitu Aku tadi. aku belum coba itu. Iya. Nanti aku beli deh. Oke, Tapi aman ya, sehat. Tapi masih bisa ya. masih bisa. Iya, cuman nggak Masih bisa sebawel biasanya kayaknya nih. Ih, so bawel. Oke, tapi sebelum mulai Bapak Gilang Baskara dan Ibu Kania, Ada apa? saya mau mengucapkan terima kasih dulu Karena? kepada kalian berdua ini, partner terbaik saya selama ini. Oh, iya. Iya, saya merasa tersanjung sekali berpartner dengan kalian. Karena kalian itu memang teman yang bisa tutup mulut dan jaga rahasia. Selama ini kan orang tidak tahu saya izin kemarin. Iya kan nikah. Ada lain lagi. Hah? Saya menjadi calon bupati Fakfak. Jadi Loh, untuk itu, untuk Banyak kejutan nih orang nih. kan udah tahu nih, saya senang nih pura-pura gak tahu gitu nih. Jadi untuk itu saya Kita nggak tahu. Iya. memberikan ucapan terima kasih buat kalian semua. Ini ya. Oke. Wow, ini buat wow. saudara Kania dan Emang kita boleh Gilang. nerima ginian? Emang boleh ngasih-ngasih. Ya kan Nggak ucapan boleh terima kita. kasih boleh lah. Tapi kalau Anda bilang tadi mau jadi pejabat publik, emang boleh ngasih-ngasih gini? Ya boleh lah. Kan ini ucapan terima kasih sebagai teman. Ini nggak boleh tahu sembarangan. Masa kamu nggak boleh pejabat sih? publik Karena cuma ngasih ginian. 1, nggak boleh 2 dong. Gua mah. Ini ada 2 di dalam, ada 2 bentuknya 10 di dalam. kali Iya, sekalian. harus ya. Enggak. Aku atau Gilang aja yang Enggak, terima. saya juga enggak. Saya- Aku nggak berani. Aku Loh, nggak berani. Iya. Ini saya pikir biasa aja loh. Lah saya kira tadi kan Enggak, urusan katanya kalau nikahan. ini nggak bisa. Soalnya mau jadi pejabat publik tadi Iya, katanya, mau kata jadi kamu bupati. tadi. Iya kan Bupati. itu kan kita teman. Jadi masa teman gak boleh saling traktir? Nggak Iya, ngaruh. Mau aku teman Kalau kamu begitu pejabat balikin publik. 5.000. Yang mana? Kok 5.000? Tadi saya traktir Anda kopi di bawah. Udah jadi kopi dong. Kalau itu kan bilangnya traktir. Lah ini juga kan traktir sembako. Gak boleh nih, gak mau diterima. Enggak, ini termasuk Ini termasuk korupsi nih korupsi ya? kecil-kecilan. Masa sih? Korupsi. Bukan. Itu korupsi bukan kecil-kecilan suaranya tadi tuh. kecil, bukan Itu korupsi suaranya kecil-kecil. Korupsi Bukan bisik-bisik. suaranya kecil. Saya tambah demam nih. Iya, itu termasuk setahu saya ini termasuk petty corruption. Oke. Petty corruption. Kecil-kecil Petty suap corruption. termasuk salah satunya. Oke. Oh, Jadi mending Anda kembalikan ke siapapun. Nggak boleh ya? Bohir Anda di sana. Ih, apaan nih? Kok langsung ih. Apa nih? Padahal Anda tadi yang ngasih loh. Iya, saya kan nggak tahu, Pak. Pas tahu jadi alergi saya. Iya. Tapi mau lebih paham nggak Anda soal petty corruption? Saya mau menjadi pejabat publik, saya harus paham tuh. Nah. Supaya kan besok-besok tidak ada istilah ketidaktahuan. Iya. Saya langsung paham, oh ini boleh, ini nggak boleh, ini batasnya
yang bisa dilewati, ini enggak. Gitu. Iya ya. Iya. Ibu gimana? Untuk pengurusan berkas butuh pengetahuan korupsi juga gak? Harta Gono Gini kebetulan ada enggak. petty corruption loh di Harta Gono Gini. Kebetulan enggak. Tolong ini kita dengan KPK nanti ya. Iya. Komisi Pertimbangan Keluarga. Bukan Mas. Bukan. Bukan. Urusan Kania bukan ke KPK. Oh, Tolong. bukan. Ya. Ke mana ya? Ya udah kita mau bahas petty corruption tadi ya. Iya. Anda tentu berdua ingin tahu tentang petty corruption lebih Betul, lanjut. karena kan Iya. kita kemungkinan termasuk Anda juga Saya juga kemungkinan pengen jadi tahu. pejabat publik kan. Anda kan Siapa tahu ke depannya. betul ya Tidak mau tahu. wali kota Bandung kan. Anda kan ketua partai di Bandung. Tiba-tiba Betul. saya jadi wali kota Kan Bandung. Anda ketua partai di Bandung. Kan nggak saya terima. Oh, ditolak itu. Iya udah lama itu juga. Iya. Bener-bener ya. Ini Bu ini siapa tahu kan diangkat jadi staf ahli. Iya. Ya kan mungkin Iya. kan loh. Jadi staf ahli Iya. BUMN atau direktur mungkin komisaris mungkin bisa. Mungkin. Jadi kita Iya, perlu. karena petty corruption ini cukup deket lah sama kehidupan sehari-hari. Karena kan tidak harus bukan korupsi yang besar-besar, ini yang Iya. kecil-kecil yang kita tidak sadar kalau itu termasuk korupsi. Betul. Begitu. Termasuk nyolong korek teman ya. Ambil Itu namanya pencurian. Iya, itu Bukan bukan korupsi, itu korupsi. pencurian. Pencurian. Ya, saya pikir Itu- sekecil-kecil. Itu deliknya pencurian. Klepto. Udah selesai. ditawar rokok misalnya 1 batang kita ambilnya 2 gitu. Temanmu tahu nggak? Itu pencurian juga ya. Curi itu namanya. Temen Culas. tahu sih tapi cuma maki di hati gitu. Iya, culas itu namanya. Udah kita Tahu biar sih tapi cuma lagi di hati. nggak diomongin ya. Enggak kayak nanti dibilang pelit. Iya. Ini biar kita lebih lanjut, lebih Iya. benar nih Iya, omongan oke. kita soal petty corruption. Oke. Kebetulan Ya. akan ada yang hadir hari ini Oke. bersama kami dan bersama kita dan ngobrol-ngobrol. Beliau ini adalah pegawai senior di KPK. Oke. Sudah ada dari KPK awal-awal berdiri. Kita nggak lagi bahas itu, Mas. Kita tanya lebih lanjut aja ya. Iya, Ini dia coba- ada Bapak Muhammad Indra Furkon Oke. dari KPK. Wes, Waalaikumsalam. Bang. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Selamat pagi Mas selamat Indra. pagi. Ini kan bisa jadi. Tunggu dulu, dipakai dulu Pak Katanya Indra. katanya kalau KPK katanya selamat pagi Semangat pagi. terus. Di Iya. KPK tuh harus pagi terus. Semangat Siang, pagi. malam harus pagi. Semangatnya harus pagi. Wah itu ditipu pimpinan Pak. Lemburnya dibayar berapa kalau pagi terus? Pimpinan yang keberapa? Pimpinan yang keberapa itu? Wes, pimpinan Gak yang ikut saya keberapa? Pak. Gak ikut-ikutan saya. Jadi Pak Indra ini tadi benar ya pegawai senior KPK. Iya. Dari awal banget KPK berdiri. Tahun 2005 Indonesia memanggil jilid pertama sudah masuk. Dari Pak Ruki dulu. Pimpinannya. Iya, Ya Baru ganti ampun, pimpinan 2005. terus. 2005 udah Aku masuk. masih SD. Hah? Enggak dong. Iya, Enggak lah. SD. Ya ampun. DSD 2005. Allah. Iya. Langsung merasa tua. Iya. Saya aja merasa tua apalagi Bapak ya. Tapi untung ada Pak Mamat. Lebih tua lagi. Iya, dia lebih 2005 tua saya lagi. SMP. Saya SMA. Yang bener ah. Saya SMA. Ini pada pura-pura muda semua ini. Saya Saya SMP. ini. 2005 Pak saya Indra SMP. udah melawan korupsi. Iya, kita masih sekolah Iya, semua. gimana Iya, sih? Gimana iya, ceritanya iya. nih? Ini Iya. emang senior banget Berarti nih. dari Iya. pimpinan pertama ya Pak Pertama Ruki ya. dari Pertama Pak Ruki. banget ya. Iya. Wow. Dan masih betah Pak sampai sekarang di KPK. Alhamdulillah. Berarti KPK itu organisasi yang paling saya senang kerja di situ. Karena budayanya itu menjaga kita untuk tetap berintegritas. Oh. Budayanya itu. Jadi kalau kita salah diingetin langsung sama teman. Iya. Pimpinan salah kita ingetin pimpinannya gitu. Di KPK masih ada budaya seperti itu. Yang nggak ada di tempat lain. Iya. Ya karena memang harus menjadi landasan pertama kan untuk Iya. pencegahan dan Iya, juga pemberantasan kan. Iya. Iya, berarti emang Korupsi. ya kalau KPK-nya aja misalnya sebagai lembaga jadi contoh ya di dalamnya pegawai-pegawainya harus begitu juga Harus, ya. iya. Harus. Tapi ya, itu tuh saya dengar pegawai-pegawai KPK itu bahkan gak mau ditraktir. Hah? Dia nggak apa-apa traktir karena masuknya itu udah gratifikasi gitu. Kalau kita yang traktir. Iya, kalau orang lain yang traktir. Emang gitu, Pak? Misalnya minum kopi bareng gitu. Ya. Ya udah kalian bayar aja, saya bayar sendiri gitu-gitu. Seharusnya bukan cuma pegawai KPK. Harusnya Semua pegawai semua. negeri harus seperti itu. Semua pegawai negeri ya? Pegawai negeri yang dengar itu. Jangan terima-terima. Jangan terima-terima. Sesimpel itu juga. KPK. Iya. Waduh kalau gitu teman-teman saya yang PNS sorry ya saya nggak mau nraktir lagi ya. itu. Sorry saya nggak mau daripada salah nanti ya. Iya. Petty corruption nanti. Iya, nah pas nih tadi kan kita lagi ngobrol dikit Pak soal petty corruption ya. Oke. Jadi di ruang 28 ini kami biasanya bawa isu masing-masing yang Ya. mau kami tanyakan. Kalau dari saya sih, saya ininya dulu deh, saya dasarnya dulu ya tentang petty corruption itu apa yang Oke. termasuk segala macam. Mas Mamat mau nanya apa nanti? Ya, kalau dari saya sih itu ini kan yang sulit adalah
pengetahuan tentang korupsi itu sendiri, apa yang masuk ke korupsi dan. Nah, kalau sudah tahu gimana cara mencegahnya, Pak? Oke. Mencegah untuk tidak, misalnya kopi tadi, kita udah sering loh berpuluh-puluh Iya, tahun iya. budayanya Iya. saling traktir, mentraktir kopi gitu. Kita bukan Belanda yang hidupnya strict masing-masing. Iya. Nah, gimana tuh pencegahannya? Oke. Kalau yang kayak gitu. Iya, Nanti dibilang pelit, dibilang iya, dibilang kayak ala ini udah nggak asik nih di Iya. tongkrongan. Iya, gitu. iya. Iya, oke. Kalau Gimana? dari Kania apa nanti yang akan dibahas? Faktor-faktor pendorongnya kali ya yang bikin terjadinya Korupsi. dan yang menghambat untuk itu susah dihentikan atau Diberantas ya. dihapuskan. Bahkan ya bisa dibilang di seluruh dunia lah ya gitu. Iya, Kalaupun tingkat korupsi itu berbeda-beda tapi kan nggak ada yang nol. Iya, benar Nah sih. berarti kan memang selalu ada hambatan yang membuat orang-orang tetap korup gitu ya, tetap melakukan korupsi. Iya. Nah itu kira-kira yang bakal aku bahas. Oke. Seperti itu yang akan kita bahas ya. Berarti ini kita mulai dulu dari dasarnya dulu. Dasarnya gitu. dulu. Petty corruption. Petty itu kan kalau kita tahu petty cash itu kan kayak uang kecil Kecil ya. gitu ya. Uang kecil. Nah, berarti apa petty Remeh corruption? dan Apakah receh. korupsi kecil? Peti kemas gitu ya. Peti kemas. Kok peti kemas? Iya. Petty. Iya, peti kemas gitu. Astaga. Di pelabuhan biasa banyak. Kaget loh saya loh. Tiba-tiba petty ke peti ya. Agak ngeri-ngeri kemasnya itu ya. Iya. Peti kemas ya. Iya. Peti kemas ya. Peti kemas. Iya, apakah itu secara literal aja emang korupsi Iya. kecil atau apa sebenarnya Pak Indra? Betul. Jadi petty corruption itu korupsi kecil-kecilan di lingkup biasanya pelayanan publik. Seperti kita ke kelurahan, ya kan? Fotokopi itu. Fotokopi, uang fotokopi, uang capek, Iya, iya. uang lelah, uang kopi, uang thank you. Nah itu petty corruption itu. Tapi awalnya biasanya itu dari nggak enakan. Kayak tadi lah Bang Mamat misalnya. Datang-datang bawa hadiah nggak enakan. Iya. Temen udah berjasa dikasih. Dari situ awalnya itu nggak enakan. Oh, padahal temannya nggak minta juga Nggak sebenarnya. minta. Sebetulnya kalaupun nggak dikasih pun nggak apa-apa kan? Iya. Tapi ketika dikasih, ya, yang menerima akhirnya tuman. Wah enak nih dapet nih. Besok Bang Mamat datang ditagih. Kemarin ngasih, sekarang enggak nih. Tuh mulai tuh. Pegawai negeri itu. Dari nggak enak kan jadi nggak tahu diri ya. Awalnya nggak enak, tiba-tiba Meluncak. ngeluncak ya. Nah, kalau di dalam pemerintahan pegawai negeri itu masuk gratifikasi, memberikan hadiah-hadiah aja, cuma-cuma. Oke. Tapi Gratifikasi. statusnya apa itu? Harus kayak apa gitu? Apakah Iya. kalau tadi kan pegawai Ya. PNS Ya. dengan orang biasa. Heeh. Saya punya kepentingan mungkin mau cetak KTP atau Ya. bikin kartu keluarga, ada kepentingannya. Ya. Nah, batasan-batasannya itu apa aja tuh? Nah, ini yang makin menarik ya. Orang kalau bicara suap, pemerasan udah tahu. Oh, dia dikasih sesuatu supaya ngerjain sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Iya. Dan gratifikasi ini samar. Dia hanya sekedar hadiah. Nah, Sekedar hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Karena di Undang-Undang Pasal 12B besarnya itu, pegawai negeri menerima gratifikasi berhubungan dengan jabatan. Itu aja. Jadi hadiah. kalau dia ulang tahun, Ya beda kalau ulang tahun. Bisa Tapi termasuk kalau dari gratifi- vendor beda lagi ya. Kalau Oh. sama teman mah nggak apa-apa. Kalau vendor mungkin ada susupannya nih. kalau dari vendor bener juga sih. Tapi Bilangnya kalau temennya pemilik vendor, Nah, itu gimana? bisa ditelusurin. Iya, itu bisa dicari baru ya, baru diinvestigasi lebih lanjut itu ya kalau kayak Iya. gitu. Oh, berarti benar-benar yang tahu-tahu ngasih aja gitu ya. Kasih hadiah cuma-cuma aja. Ketemu misalnya Pak Indra apa kabar? Baik. Ini Pak saya beli batik beli 2 gratis 3 nih. Iya. Gratis 3-nya buat Bapak. Udah gratifikasi udah itu. Padahal Pak Indra nggak ulang Gak enak tahun. banget itu ya. Nggak. Gak enak banget tuh masuk penjara karena gratifikasi. Gratifikasi. Itu gaya tarik bumi. Gratifikasi tapi barang buktinya 3 batik. Gak enak banget tuh. Nggak asik. Batiknya yang murah lagi ya, bukan yang mahal-mahal ya. gratifikasi karena 3 batik kemarin. Iya. Itu yang Jadi- ketahuan. Nah, Oh iya, bisa jadi ya itu yang dicek dulu kantong-kantong batiknya dapat tuh dalamnya tuh. Iya, itu jadi headline media juga kurang mantep Kurang sih. iya, kurang iya. nampol Iya, gitu ya. iya. Ditangkap Oh. karena batik ya. Tapi ya bener kata Mamat ya, agak sama, masih agak samar. Kalau saya sih mikirnya kalau misalnya kita kan kalau tahun baru, kalau hari raya ngasih Ya. hampers Pak. Ya. Kebetulan nih pejabat publik nih, tapi Ya. dikasih hampers sama orang. Nah itu sebagai pejabat publik, apakah nggak usah nerima hampers sama sekali biar aman atau gimana? Gak boleh nerima. Itu Sama sekali? gratifikasi. Ya. Pegawai negeri, pejabat publik, penyelenggara negara nggak boleh terima hadiah. Itu titik. Titik udah. Ya. Karena dia berhubungan jabatan. Wah susah banget. Caranya begini ya menganalisanya ya. Ketika dia dapat hadiah nih dari vendor dan masyarakat, tanya ke diri dia. Kalau saya cuma tukang parkir ya di pinggir jalan itu, dapat nggak hadiah itu?
Kalau nggak dapat, berarti memang itu hadiah ditujukan buat dia sebagai pegawai negerinya, sebagai pemilik jabatannya itu. Ya kan? Tapi kalau dari warga bukan warga negara situ nggak apa-apa gitu ya. Misalnya dia kan biasanya kalau kayak presiden atau menteri apa suka dapat ini dari negara lain gitu. Misalnya dari pejabat dari negara Singapura lain, gitu-gitu. pejabat negara lain ngasih sesuatu gitu. Kan pernah dulu Pak Jokowi terima kuda ya. Oh, gitar juga pernah. Gitar pernah benar. Ya, itu gratifikasi dilaporin KPK menjadi milik negara. Dikembalikan kan Pak Jokowi waktu itu kembalikan ke KPK. Iya. Karena langsung disentil KPK, saya ingat waktu itu. Ya. Langsung dibilang itu nggak boleh ya, walaupun cuma gitar. Ya, nah akhirnya betul. ya udah mau nggak mau diambil. Jadi KPK yang simpen gitu kalau barang-barang gitu atau Nanti gimana? jadi milik negara, diserahkan ke Kementerian Keuangan. Ada apa namanya direktorat Aset ya? Ya. Nanti dilelang. Dilelang. Barang-barang gratifikasi itu akan dilelang. Iya. Kalau dilelang presiden boleh ambil. Boleh. Tapi ikut bidding dulu. Jangan langsung ambil aja. Lelang yang beli Pak Jokowi lagi. Ya nggak apa-apa, Oh, ya tapi nggak apa-apa bukan tapi ya. gratifikasi. Betul. Dia Iya, membeli jatuhnya. Jatuhnya beli jadinya. Iya, karena kalau dikasih kan maksudnya bisa ditukar dengan kebijakan atau Iya, itu iya, poinnya betul. kan. Terselubung Kalau ya. dia, Iya. Makanya secara hadiah itu terselubung. dilarang seperti itu. Iya. Ya, ini kalau di sini nih ya, kalau dari yang di riset nih dari Pusat Edukasi Anti Korupsi ada 4 jenis petty corruption. Pertama suap, oke lah suap tau lah ya. Kalau biar dicepetin misalnya, biar lebih cepet nih saya ngasih uang Ya. gitu ya atau apalah. Terus apa lagi bawah? Suap, gratifikasi yang tadi jelas, pemerasan dan pungutan liar. Wah sebenarnya Pungli, mirip-mirip sama. tapi Mirip-mirip. ya. Kalau pungli itu mungkin dari pihak sananya ke kita ya. Kalau suap kita yang ngasih gitu kali ya. Iya. Iya. Pungutan liar ditetapkan berarti ya. Ya, ditetapkan Iya. jumlahnya Iya. wajib gitu. Kayak di parkir di minimarket 2.000. Padahal minimarketnya nggak ada, parkir di sini gratis. Nah, itu 2.000 pungli. itu pungli. Bener. Tapi ditetapkan kan karena ya dengan terpaksa kita membayar kan 2.000 karena seolah-olah ada aturannya gitu. Iya. Kayak urus surat apa 10.000 per surat padahal nggak ada gitu. Iya. Nah itu pungli itu Uang ya. stempel gitu Uang kan. stempel ya. Bener tuh. Pak, tapi itu kan kalau berhubungan dengan pelayanan publik atau semua yang terkait dengan pemerintahan kan. Ya. Kalau swasta, Pak, itu Swasta? masuk juga petty corruption apa gimana? Misal ya. Ya. Misal IO suruh kita stand up tapi nitip 2 juta ya gitu. Dilebihin gitu. Iya. Nanti dia kan tagihannya di vendor sekian tapi yang turun di kita sekian, sisanya itu buat dia. Itu kan gak ada, itu apakah masuk gratifikasi atau bukan? Dia IO swasta gitu. Dia gak ada Iya, terkait iya, dengan publik dan apapun gitu di pemerintahan. Gimana tuh? Kalau di KPK dia undang-undangnya tipikor. Tipikor itu Iya. lebih subjek hukumnya itu pegawai negeri, penyelenggara negara. Nah kalau kasus-kasus swasta itu di polisi dan jaksa itu dia pakai undang-undang kriminal, misalnya penggelapan, perbuatan dan jadi beda pasal tipikornya. Beda ya betul Oh iya, secara pasal udah beda. Iya. Kecuali IO-nya itu melaksanakan kegiatan pemerintahan. Nah, Benar. ada Itu bisa kaitannya tuh. dengan pegawai negeri penyelenggara negara, kena juga dia, kena juga. Iya. Iya. Wah, Kan Anda nggak pernah ya dicet BPK tiap tahun? di chat BPK. Oh, saya tiap tahun rutin saya laporan. Ya, ini mah karena lapor. industrinya nggak sih Iya. kalau dia? Hah? Bukan karena Kok BPK sih? industrinya. Kok BPK? Badan Pemeriksa Keuangan dia ngecek benar nggak ini waktu itu pembayaran dari instansi ini untuk Anda stand up sekian. Oh. Ada tuh. Masa sih? Oh, kirain BPK gara-gara industri BPK kan pemeriksaan keuangan instansi kan? Oh instansi. Oh iya, iya. Kirain pribadi. Misalnya mastiin ke kamu. Betul, Oh. benar nggak? Anda dibayar sama instansi Ya, segini ya, ya, gini. ya, ya, Saya ya. lengkap tuh. Kasih tahu. Betul. Bagus kalau lengkap. Tangkap yang ini Pak. Ini ambilnya 50% Pak. Bebannya di kelucuan saya Pak. Kelucuan saya 1 juta, dia nitip 2 juta, jadi kelucuan saya harus 3 juta. Iya, iya, iya. Gitu. Iya, Harus benar-benar. gitu tuh. Keringat-keringat orang ya. Iya, iya. Jolim itu. Iya, Iya. itu BPK tiap Iya, iya, tahun iya. kok ngechat itu untuk kalau kita ada job-job di instansi Iya, publik. kalau ada kerjaan di instansi Iya, ya. iya, iya. Mau ngecek aja. Iya, apa biasanya yang petty corruption yang kita nih sebagai warga nggak sadar kalau itu Hmm. ternyata itu korupsi juga. Nah ini, Yang tadi selain nggak enak itu apa ada lagi Pak? misalnya gini. Tahu nggak gratifikasi itu termasuk gorengan. Maksudnya? Beli gorengan. Hadiah bawa- dalam bentuk gorengan aja. Kita bawa itu gorengan. gratifikasi.
misalnya Mau donat, mau Bawa- pisang. bawa gorengan. Kita beli nih rame-rame. Ini ada makanan nih, ada makanan udah gratifikasi. Iya, kita bawa nih ke kementerian Ya, nah, atau kita datang gitu. Banyak pegawai negeri yang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu ya makanan enak. Padahal itu gratifikasi. masa sekecil itu gratifikasi. Nah inilah pembenaran. Kecil katanya Jangan kan. gitu, Saya kan Gil. contoh. Saya kan contoh. Membiasakan yang benar. Nah, iya, biasakan yang Jangan benar, membenarkan jangan yang membenarkan biasa. Betul. Berarti gorengan aja ya. Gorengan pun gratifikasi. Pernah ada laporan KPK cilok 10.000 dan itu ditetapkan menjadi milik negara. Bukan ciloknya, Cilok milik ditransfer. 10.000. Transfer 10.000. Kalau dari sesama pegawai negara sendiri, misalnya ada yang resign dibeliin donat gitu gimana? Nah, Pak itu ada Indra? negatif list. Negatif list. Ada Perkom 2 tahun 2019, ada negatif list. Jika pemberian sesama rekan kerja boleh. Oh, itu boleh. Batasnya tidak lebih dari 200.000 gitu. Oh, Tapi batasnya- kalau dikirimin sama temen yang di luar itu gratifikasi. Tergantung. Kalau tergantung. teman-teman biasa mah nggak apa-apa. oh, Misalnya teman biasa lama ya? nggak masalah. nggak masalah. Oh, Ini iya. yang kita tandai adalah ketika dia akan muncul konflik of interest. Oh iya, konflik of interest. Oke. Itu Oh kuncinya berarti tuh. ada syarat konflik of interest juga ya Iya. untuk gratifikasi. Oh dari teman mah nggak apa-apa. Berarti tadi Dari kalau keluarga yang nggak gorengan apa-apa. itu juga gitu dong. Kan dari vendor tadi kan. Oh, Oh kalau iya, vendor. kalau vendor. Kalau vendor sambil Iya. meeting Iya, misalnya. vendor Nah. meeting Ya. bawain gorengan. Bawa vendor bawa gorengan gitu. Saya tadi tertarik Pak yang kayak tadi cilok 10.000. 10.000. Berarti itu ada orang yang nerima cilok dan dia laporan Lapor. ke Ya. KPK. Ya. Dia pegawai negeri nih. Ya. Pak, saya tadi dibeliin cilok 10.000 nggak saya makan nih gitu. Ya. Karena saya merasa ini gratifikasi. Iya, betul. Terus KPK Terima laporannya. ciloknya diterima. Bukan ciloknya. Dia nggak bawa ciloknya. Bukan. Saya kira Ya, busuk dong. buktinya nggak. Busuk dong Dia Bapak. pernah mungkin dimakan sama dia. Oh, cuman dia merasa nih. Tapi dia laporin. lapor. Iya. Tapi Dia kan bisa kembalikan dalam bentuk uang 10.000 tadi. setor ke rekening negara 10.000 Oh. gitu. Berarti sebenarnya bisa ya misalnya ada pegawai negeri dia terima dan dia feeling ini kayaknya gratifikasi nih. Ya. Bisa lapor gitu KPK. Boleh. Saya laporin. Setahun banyak gak Pak yang lapor? Banyak. Oh iya. Tapi lapor harus di bawah 30 hari kerja. Maksudnya gimana? Jadi kita terima hari ini nih. Heeh. Besok belum lapor nggak apa-apa. Sampai 30 hari kerja. Hari ke-31 jadi tuh barang. Masuk unsur pidana. Oh. Dia masih boleh ada keringanan pengembalian Ya. Selama kalau 30 hari. kerja. Ya. Ini khusus gratifikasi ya. Oh. Bukan suap. Saya jadi ingat ada kasus apa ya? Udah 2 tahun Pak itu. Di persidangan disebut baru tiba-tiba dikembalikan tapi nggak pidana-pidana tuh Pak. Iya. Panjang kalau dibahas itu. Oh iya ya. Iya. Ada ya? Iya, bukan. Nggak pidana-pidana. Nggak sampai sekarang. pidana sampai sekarang masih ya. Berarti 30 hari Kerja. ada 30 hari kerja ada waktu untuk mengembalikan atau ngelapor ya. Untuk gratifikasi tadi. Murni gratifikasi. Murni gratifikasi. Kalau ada misalnya unsur-unsur dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, masuknya suap. OTT langsung di tempat. Gitu. Oh, ini kalau Nah, suap itu ada batasan waktu juga nggak? Nggak ada. Suap nggak ada. Begitu terjadi langsung kita tangkap. perbedaannya kalau Lah, tapi itu yang menjadi permasalahan di antara ini ditangkap OTT, bisa jadi ini nggak mau terima kan sebenarnya, tapi ada barang bukti di depan dia gitu loh. Nah, dalam Itu pasal gimana? suap nggak perlu mengalir dulu barang buktinya. Karena di dalam pasal suap ada unsur memberikan janji. Pegawai negeri memberikan janji atau pegawai negeri menerima janji. Ketika sudah dibuktikan oleh penyidik dia memberikan janji, jadi itu unsur pidananya. Kalau nggak ada, belum ada pemberian pembuatan janji atau apa itu gimana, Pak Indra? Maksudnya, misalnya orangnya, dia pejabat publik iya, ya. Saya Muhammad yang mau teman. nyuap, Ya, dia mau nyuap, dia mau nyuap, mau Ini nyuap. Gil di rumah nggak? ya. Oke, saya ke sana ya. Oke. Oke, siap. Ini disadap nih. Ya, oke. Udah sana. Disadap. Si ini Iya. tahu nih, dia mau datang ke Dia mau rumah. datang. Saya mungkin punya PT atau apa Ya. gitu, tapi dia pejabat publik gitu. Ya. Datang ngopi-ngopi. Gil, kita dari zaman di Bandung ya, udah ini bareng gitu-gitu. Yaudah Ya, nih. buat anak lu atau apa? KPK masuk, dia belum ngomong. Dia nggak deh. tahu apa-apa. Dia nggak tahu Iya. dia terima atau dikembalikan, bisa jadi dia punya strategi juga. Saya terima aja, saya balikin besok ke negara Iya. gitu. Tapi belum sempat, dua-dua ketangkap, dia Kok benci itu saya kayak seumur kasus hidup. nyata juga ya, yang Emang dibawa ada terus ya? mau dibalikin lagi Emang itu. ada ya? Aku nggak tahu, aku nggak tahu. Yang kalau katanya ini. ditemukan di Nah, itu koper gimana apa dong? segala macam. KPK nggak akan seperti itu. Karena kita pasti udah firm dulu
kalau mau Oh, OTT itu bahwa reform dulu. ada Karena kan konteks premisnya ya. udah ada ya. nggak konteksnya. sederhana. Memang kita lihat Oke. TV kayaknya, cepet banget ditangkap. Iya, Enggak. benar. Mungkin berbulan-bulan kita penyelidikannya. Udah Udah ada ngawasinnya. janji, Iya. udah ada. Iya. Dia punya unsur panjang. kepentingan, Iya. konflik of interest. Nggak- Baru dia sergap ya. Iya, nggak mungkin sehari langsung jadi, enggak. Dan Iya, kalau iya. kalaupun kita nggak kurang bukti, nggak cukup bukti, nggak akan kita tangkap. Karena bahayanya akan kembali ke KPK. Iya benar sih. Isu balik nanti Sangat pasti. beresiko itu. Iya. Apalagi sekarang kan udah bisa digugurkan kan. Ya. Ya, Penetapan tersangka dan lain sebagainya oleh KPK udah bisa di. ya dengan undang-undang Kalau yang baru kemarin ya. iya, kalau Ya, kemarin ya. kan nggak bisa sama Ya, sekali gitu. Udah harus masuk persidangan. Ya, ya. Oh itu tuh. Berarti suap, apakah suap itu kan tadi beda tuh ya, gratifikasi sama suap ya? Ya beda. Suap itu harus uang, apa enggak juga? Nggak juga. Fasilitas, Oh, iya, barang iya. dan lain-lain. Kalau suap itu kan ada pertemuan kesepakatan ya, meeting of mind. Jadi tolong dah izin saya dipermudah nanti saya kasih gitu kan. Iya. Tolong saya dipemenangkan di tender ini nanti saya kasih. Itu suap. Suap. Ada pertemuan Iya. ini ya, meeting of mind. Janji, ada janji-janji juga. Kalau pemerasan si pegawai negerinya itu maksa, minta. Iya. Ah. Oke. Ini kalau mau dilanjutin nggak oke, kasusnya iya. nih. Kalau nggak mau dilanjutin bayar gitu ya. Pemerasan itu ya. Pemerasan. Itu udah masuk Ya kan? pemerasan ya. Nah kalau gratifikasi sederhana sekali. Diam-diam aja kita sebagai kadang pegawai negeri nggak sadar dikasih itu ya. hadiah, itulah gratifikasi. Justru gratifikasi yang kadang nggak sadar ya. Maka ini bahwa yang paling benar. bahaya. Itu ini paling gratifikasi. batasannya seberapa jauh ya? Artinya gini, Gimana? misal ya kayak tadi saya datang karena unsur pertemanan, Ya. saya berikan buat anaknya bukan Ya. dia gitu. Itu sejauh apa pejabat publik itu? Apakah neneknya nggak boleh, Ya. kakeknya nggak boleh? Apa tok dia doang? Jadi ketika ngasih sesuatu misalnya ke Wagil ini, nah dia kan nggak ada maksud ya, belum ada maksud ya, Iya. pertemanan, Iya. nggak masalah, hubungan pertemanan kan, Iya. kecuali kita memberikan sesuatu ada maksud di baliknya, Ya kan siapa yang mau tahu maksud dia? ya berarti nggak ada, aman, kecuali kita ada maksud nih ngasih sesuatu. Ini yang pegawai negeri yang mana nih? Saya. Iya, Oke. iya. Iya, Nah, dia ini ngasih. teman lama kan, Iya. Teman lama. nggak ada masalah. Kalau misalkan tiba-tiba dia di berapa bulan kemudian minta ditolong, kan kemarin udah ngasih, nah gitu. Itulah bahayanya gratifikasi. Atau dia nggak ngomong kemarin udah ngasih. Saya sebagai yang pernah dikasih kayak nggak enak, saya tolongin nih Mamat. Itu bahaya gratifikasi, dia hutang budi. Dia hutang budi. Ya saya pernah punya ini ya cerita di waktu di Aceh waktu itu ya, kawan-kawan di Aceh bilang begini, Pak saya itu selalu ditraktir ngopi sama teman-teman. Dia kedai kopi banyak di Aceh. Iya. Ngopi-ngopi Aceh gitu. lagi. Iya. Di tiap hari kayaknya ada orang traktir kopi. Kopi udah pasti Iya. ngopi Nah, itu. terus ya. Dia ditraktir terus sama temannya. Belum ada apa-apa. Oke. Belum ada apa. Traktir. Suatu hari teman yang sering traktir dia datang ke kantor dia. Datang, butuh pelayanan dia karena dia kemudian di pelayanan publik. Apa yang ada di kepala orang yang ditraktir ini? Begitu ngeliat, wah, teman saya yang baik datang, Saya bantuin lah. harus saya bantu. Iya. Ini gratifikasi bahayanya di situ. Ya, dia hutang budi. Hutang budi dia dan akan ditagih nanti gitu loh. Biasanya ya pasti dia ngerasanya ya baik aja teman. Ya. Tapi padahal gratifikasi juga. Nah, Wah, kalau sulit ya? Iya, kalau pertanyaan saya tadi Yang keluarga. Jadi maksudnya dia ngasihnya bukan ke dianya Iya. gitu, tapi Oh, misalnya ke makanya- anaknya. Misalnya gini, atau ke kakaknya. Kalau saya pejabat publik Ya. yang tidak boleh terima hadiah itu berapa Dianya tingkat di atas doang, saya dan iya. berapa tingkat di bawah saya gitu. Kalau dalam pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor yang disasar ada pegawai negerinya. Oke. Pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tetapi kalau misalnya penyidik bisa membuktikan hadiah kepada abangnya, kepada anaknya, itu ada hubungannya dengan kewenangan dia sebagai Iya. pegawai negeri, bisa dimasukkan dalam unsur. Iya, Oh, berarti iya. harus ditelusuri lagi. Iya, Harus harus ditelusuri. dibuktikan. Nggak bisa Nggak sembarang. secara Pikir itu udah otomatis. otomatis kayak oke ini ibu bapak, Oh, enggak. anak itu udah otomatis masuk Nggak boleh dalam terima. list gratifikasi Oh, iya. gitu, nggak Bukan. boleh terima. Subjek hukumnya hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara itu. Kita sendiri. harus revisi undang-undang itu, kayaknya harus ada batasan atas. Setuju saya. Kapan Bang Mamat jadi anggota DPR? Gak usah, kita berontak dari luar aja. Ngeri-ngeri banget ya. Udah berubah kok, itu Iya, buktinya iya, iya. bisa. Iya, iya, iya. Itu ya nggak sadarnya itu ya Iya, gratifikasi. kadang-kadang ya. nggak sadar sih. Sebenarnya secara preventif ya, Ya. ini termasuk pertanyaan saya juga ya. Oh ya boleh. Secara pencegahan dan pendidikan anti korupsi, apa yang harus dilakukan gitu? Paling nggak buat generasi di bawah nih untuk kayak ini tuh kadang-kadang kita nggak sadar tapi kita lakukan. Nah, cara pencegahannya itu apa? Bahwa kita harus menyadari semua hal yang diterima kita atau kayak apa, Pak? Kalau dari sisi pegawai negeri sebetulnya no doubt
dia tuh udah paham nggak boleh terima. Iya udah tahu Ketika harusnya. dia disumpah dia udah tahu ada undang-undang ASN, disiplin pegawai negeri, emang nggak boleh terima. Iya, mungkin menurut Itu dia pegawai negerinya. Iya, gak boleh terimanya itu statusnya sampai ini membutuhkan suap maksudnya. Oh. Kalau gratifikasi itu kadang-kadang pegawai negeri gak sadar deh. Kayak dia nongkrong Pingsan dengan gitu. teman punya PT atau punya CV apalagi kabupaten kan. Semua orang saling kenal kan. Iya. Di dalam situ ini punya CV, ini punya PT, dia pejabat mungkin kepala bagian apa untuk proyek-proyek gitu. Kan berteman juga gitu, mereka ngopi di mana, main gaplek di mana gitu kan. Gak sadar aja. Nggak sadar. Iya. Tapi sebetulnya dia tahu suatu saat orang ini akan minta pelayanan dia. Oke. Gitu. Nah, kembali ke tadi pencegahannya sebetulnya bisa dimulai dari rumah juga. Nah, Kita mulai integritas tuh dari rumah. Kadang-kadang di rumah itu kita membiasakan anak-anak ini menerima sesuatu yang bukan hak dia. Itu loh. iya sih. Dulu kan sering beredar ya di WhatsApp ya. Giliran lebaran, mana hadiah buat anak saya nih. Kita ngajarin anak itu minta-minta. Gitu. Dan di rumah misalnya, kalau ada misalnya abangnya ngelihat, wih, ini tas adik saya nggak dipakai nih, saya pakai ah. Nah itu kan sebetulnya kebiasaan yang salah. Iya. Nah kita benarkan. Betul. Keluar dari rumah ke sekolah, lihat ini. Saya nggak mengeneralisir ya, tapi masih banyak tenaga pendidik kita itu masih terima hadiah. Kalau tenaga pendidik itu pegawai negeri, ya dari sekolah negeri, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, dia pegawai negeri, dia nggak boleh terima hadiah. Tapi coba sekarang setiap bagi rapot. Orang tua suka ngasih. Nah, tas, Iya, mobil, itu kan guru batik. juga jadi ini ya, bisa jadi kayak gak enak ya kalau mau gak ngelulusin Nah, itu, anaknya dia walaupun betul. tidak Utang budi, kompeten. balik ke kan? utang budi lagi. Sekarang begini. Utang budi lagi. Itu gak sadar. Nggak kan? sadar. Nggak sadar. Nggak sadar. Pingsan ya? semua emang. Gini ya. Selama pegawai negeri nggak Kita bisa kan itu. mengharapkan anak-anak ini punya integritas, Oke. ya kan? Yang Mbok Jo contohin. Kalau nggak boleh. Kalau dia tetap terima, anak-anak ini tumbuh besar dalam pemahaman. Dulu saya diajarin guru saya boleh. Bahaya nggak nih? Guru saya tiap Bahaya. semester minta beliin rokok lagi. Nah, Rokok lagi mintanya. Terus lo. du- Iya. saya punya cerita lagi nih. Ah. Ya, waktu ujian skripsi misalnya. Iya. Di kampus-kampus Pas negeri sidang ya. bawa kue. Orang yang mahasiswa yang punya uang, nyebut merek boleh gak sih? Boleh dong. Hana Masa misalnya, kakak bento, pagi sore, siang malam, makan malam pagi. Pagi tuh. sore, siang malam. Iya. Makan malam Makanan pagi. enak semua lah pokoknya kan. Pokoknya dari mereknya udah tahu nih, Ah. ini mahal nih. Agak Punya ada- teman nggak anak asrama? Waktu itu misalnya, Iya. yang dia nggak mampu, kiriman pun jarang datang. Bener. Paling tiap malam datang ke kosan kita, numpang makan Indomie. Iya. Tiba saatnya seujian skripsi, dia ngeliat temannya, kalian hebat-hebat loh. Kakak bento, Hana Masa. Saya kasih apa saya? Iya. Dia hanya mampu apa? Gorengan. Nah. Apa kata dosen pengujinya? Kamu mau lulus gorengan doang. Bahaya nggak tuh? Jadi kebiasaan. Gratifikasi. Oh, kalau aku dulu nggak ngasih karena aku nggak tahu ya ada norma seperti itu. Bagus berarti. Aku bingung ya orang. Anda kan dulu belum peduli orang. Iya, Ada bagusnya, ada bagusnya. Aku baru ngerti sekarang lagi. Aku tuh kasih bahkan bukan itu kalau pulang kampung. Ya. Fak, itu kan banyak hal yang tidak ada di Jogja misalnya kan. Oh. Nah, pulang sana Oleh-oleh batik- khas ya? Iya, aku Oh. sering lihat ibu tuh suka pakai batik yang dibikin syar'i gitu lah, ada Iya, iya, model iya, batiknya. Dan itu aku beliin kainnya, kain batik Papua sana gitu. Ini Bu. Jadi oleh-oleh ya? Iya, oleh-oleh gitu. Tapi nggak ada niatan maksud apa-apa dari saya maupun dia kayaknya deh. Nah, Nah itu gimana? dari situ memang asalnya korupsi itu. Dari nggak enakan. Tapi saya lulus 10 tahun, Pak. Gak ada efek apa-apa. Nggak dibaikin ya, nggak dibaikin. Sama aja ya? Mungkin kurang. Enggak, karena sistemnya bahwa apapun dibantu dosen itu udah komputer. Oh, komputerized. Jadi boleh dong, artinya kita ada Tetap pengikisan. nggak boleh, ini pembenaran juga. Nah Nggak tapi boleh. kamu ada niat gak? Nggak Dia ada. ngasih untuk apa? Ngasih batik untuk apa? Aku, Iya. aku ngasih ya karena ini dia tuh dosen Kenang-kenangan. pembimbing akademik. Iya. Bahkan panggilan aja udah bunda. Iya. Panggilan, dia tuh Iya. gak mau dipanggil kayak dokter atau apa Iya, gitu iya, kan. Saya iya. jurusannya kedokteran. Nah, dia tuh maunya dipanggil bunda supaya kedekatan antara Iya, ibu iya. dan anak gitu. Aku masalah apa-apa gitu ngeluhnya ke dia, masalah absensi atau apa, bolos atau apa, dia yang marah-marahin gitu. Jadi kayak orang Udah tua saudara ya? aja, iya. Tapi kayak- akhirnya terbiasa ngasih oleh-oleh. sesekali Pak, nggak terbiasa. Nah, ini ada yang menarik tentang oleh-oleh nih. Nah. Iya. Perhatiin nggak pegawai negeri itu kalau pulang perjalanan dinas bawa oleh-oleh? Iya, Iya. banyak Dus-dus, tuh. kardus-kardus. Itu Biasa. gratifikasi. Kan dia Pertama. beli. Kan dia yang beli, Pak. Belum tentu. Tanyain beli apa enggak? Oke, saya kalau di pesawat, saya besok mau naik pesawat. nih. Tanyain, beli apa enggak? Kalau dia dikasih oleh instansi yang dia kunjungin, Nah. perjalanan dinas, Oh, itu itu gratifikasi. gratifikasi. Itu pertama ya. Yang kedua, nggak ada anggarannya. Hah?
Nggak ada anggaran Nggak ada oleh-oleh. anggaran dari PMK itu, Peraturan Menteri Keuangan Untuk beli oleh-oleh. nggak ada. Dari mana dia dapatnya? Kalau dia beli sendiri, Bagi Uang dia sendiri. Uang sendiri, gaji, iya. uang gaji. Siapa yang ngasih? Sekarang maksudnya? begini ya, saya datang nih orang KPK. Bapak-bapak, ibu-ibu semua di sini, tolong kumpulin uang buat orang KPK. Mau nggak ngeluarin duit sendiri? Ngapain? Iya. Cicilan aja masih banyak ya. Iya, iya. Mau ngasih orang? Nggak mungkin. Enggak, maksudnya dia beli pakai duit dia sendiri gitu. Gaji, pengen. Itu bukan oleh-oleh, namanya dia beli. Tapi kebanyakan pegawai negeri sekarang cek deh. Orang pegawai negeri pejalan dinas itu pulang-pulang udah dibekelin. Ciri-cirinya tuh sama tuh kotak-kotaknya ya, ya kan? Dari tim di sana. Dari tim Iya, di itu sana. Ya kita juga gitu kalau luar kota kan ionya Ya kalau masih. swasta ya kalau nggak swasta apa-apa. nggak Iya, apa-apa, ya, iya. misalnya Cuman- kayak gitu Iya, kan. iya, iya. Contohnya kayak gitu. Kayak Tapi- begitu dijadikan di pegawai Di negeri jadi pegawai kebiasaan. negeri, iya, iya. Itu nggak ada juga sih. anggarannya. Bener juga sih, Pak. Taunya anggarannya tuh ya penyalahgunaan anggaran, uang staples, uang ATK. Masuknya di bond ya, masuk di apa Jadi namanya? Uang penggelapan dalam jabatan. Man bond, uangnya dikumpulin, taruh bendahara, jadi dana operasional, itu dipakai buat oleh-oleh. Gak bener semua itu. Ya ampun. Iya lagi bener lagi. Coba cek deh. Saya suka lihat sih kalau naik Ya. pesawat. Sama semua bener Pak, biasanya Iya. kardus-kardus kecil gitu. Lagi-lagi aku Terus belum langsung turun-turun. Belum pernah apa? belum aku kan nggak suka ngah Iya, orang iya, aku. iya. Tapi nggak mengeneralisir ya. Iya, Mungkin iya. ada juga yang bayar. Iya, Tapi iya, kebanyakan iya. dikasih. Iya, Pak Indra. Dia datang ke instansi, udah ada oleh-olehnya. Iya. Ya intinya Tapi di situ ada potensi lah, ada Ada. kemungkinan. Ini nih khas ini gitu. Iya, Ya. emang udah disiapin karena lagi meetingnya di Jogja pasti udah dibawa nih bakpia buat dibawa Nah, pulang, Ya, bakpia. ini di Tugu. Palembang ini apa namanya? pempek. Pai susu, kacang disco. Nah, Kacang tapi disco. bener sih biasanya sama semua itu. Makanya pembenahannya ini KPK punya 3 strategi ya. Strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan itu supaya orang takut korupsi kan. Iya. Ditangkap-tangkapin walaupun tetap aja nggak ada yang kapok juga Iya. kan. Korupsi tetap ada. Hukuman mati aja, Pak. Dia anggota DPR dulu. Oh, Jadi anggota iya. Kan DPR itu dulu. urusan Iya, undang-undang. DPR nanti. Urusan kamu undang-undang. sahkan Iya. baru Jangan mati, kamu bicara seumur hidup, soal seumur ini. hidup. Iya, iya. Kan KPK nggak bikin undang-undang. KPK kan nggak bikin Iya, undang-undang. Kita pelaksana undang-undang. Iya, Iya. Nah tadi penindakan ya. Nah kedua Penindakan. pencegahan. Pencegahan ini memperbaiki sistem. Seharusnya di tiap instansi itu sistemnya dirubah. Jadi lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, by system. Jadi orang yang misalnya dia ngasih atau nggak ngasih, sistemnya udah jelas. Ya emang di skornya tinggi ya lolos misal gitu ya. Iya. Nah, ini by system. Jadi pencegahan KPK ini menyasar ke tata kelola pemerintahan. Jadi mengurangi faktor orang lah ya, Iya. gitu. Maksudnya faktor yang orang bisa ngejudge sendiri seenaknya gitu. Tapi Decision maker dia kan. iya, Nah. ada ukuran yang jelas dan dari situ semua assessmentnya. Seharusnya masuk di situ Iya. pencegahan. Yang ketiga pendidikan. Ya. Nah, ini yang kita lakukan malam ini sebetulnya. Ya. Kita ini menggugah masyarakat dan pegawai negeri penyelenggara negara supaya punya integritas. Biasakan yang benar dan jangan benarkan yang biasa. Karena kan udah biasa Pak. Iya. Tanda terima kasih, uang thank you, itu biasa. Jadi pembenaran, Iya, gitu. iya. Nah ini 3 Iya. strategi KPK. Ya, saya pengen nanya dikit soal ini, kalau ini termasuk gratifikasi nggak Pak? Ya. Misalnya saya punya restoran nih, Ya, terus didatengin oleh geng pegawai negeri banyak nih, ya, rame karena dia rame, saya kasih diskon. ya. Saya melakukan sesuatu yang salah nggak? Itu jual beli biasa. Siapa tahu, tapi kan karena mereka pegawai negeri, saya lihat, wah ini belinya banyak lagi. Tapi pakai uang Saya dia, diskon. nggak apa-apa. Nggak Dia kan apa-apa. pakai uang dia. Contoh saya belanja dapat diskon ya nggak apa-apa lah. Diskon itu kan ada uang kita sendiri. Kecuali kita ke situ pakai uang negara, gitu. Misalnya ada uang negara dari kantornya buat beli sesuatu, Harganya dikasih berapa? diskon. Ah. Nah, itu seharusnya bukan milik dia, milik instansi diskon itu. Oh. Gitu. Kan kadang-kadang kita suka gini ya. Ada pegawai dikasih tugas, tolong kamu belanja nih. Iya. Ini pakai uang negara nih, beli sesuatu, ya kan? Tapi pakai akun dia. Ya, ya kan? Bener nggak? Begitu dia belanja 10 juta, besok keluar tuh voucher. Voucher sekian-sekian atau apa. Nah, Ya. itu sebetulnya bukan milik dia. Milik instansi, milik Iya negara. kan voucher itu didapat voucher- karena voucher dia pembelanjaan itunya. Iya, instansi. pakai uang negara, ya. Sesederhana itu. Iya. Pegawai Jadi kalau negeri. diskon 10% after pembelian itu di pembelian berikutnya harusnya negara ya. Negara juga, karena pakai uang Dia nggak negara. bisa nikmatin Oh. 10% itu. Sebenarnya gitu Iya, ya. iya. Ini trik. Makanya pegawai negeri itu sebetulnya dia dibatasi oleh aturan, nggak boleh Iya. macam-macam. Dan harusnya mereka sadar akan aturan itu. Sadar, karena udah digaji oleh pemerintah. Iya, nggak yang gaji mungkin- kan kalian semua yang gaji Iya, kita iya. pegawai negeri itu. Itu. Iya.
agak iya sistem sih kita mau ngomongin pencegahan sejauh apa juga Kalau sistem di yang per harus. individunya susah, per individu atau tadi per kelompok. Karena kalau kita balikin ke PNS misalnya ya, dia akan kembalikan lagi ya orang aku dibayar negara juga sedikit ini gitu. Nah, secara gaji pokok gitu. Ini salah satu pembenaran juga. Iya. Rasionalisasi. Saya pernah ditanya begitu, Bu Ahmad. Pak, Bapak jangan ngomong gratifikasi deh. Kan cuma receh Pak, cuma receh. Tuh yang korupsi besar-besar tuh 271 triliun misalnya. Benar, ya. Selalu gitu kan. Saya balikin, Pak, Bapak udah berapa lama jadi pegawai negeri? Adalah 18 tahun. Saya tanya lagi, 18 tahun yang lalu nggak tahu gaji pegawai negeri kecil? Waktu pertama kali daftar ya? Iya. Kok marahnya sekarang? Makanya. Dan bukan cuma itu, kok malah menjustifikasi yang Yes. salah Ya. itu. Ya Kan kalau kita harusnya udah kalau dari tahu iya. gajinya kecil. Kalau dari awal ya jangan kerja itu. Jangan Iya. tes ya. Pernah dengar nggak? Ya kecil tapi kan dari jaminan sampai awal nggak tua, setuju sampai dengan 58 tahun. Tapi itu kan pilihan hidup. Iya, Iya. Kita pilihan. memilih kalau mau kaya swasta. Jadi Iya. apa stand up comedy misalnya kalau mau kaya ya, kalau mau kaya. Betul Pak Benar, Indra. benar. Stand up Podcaster. komedian. Atau bikin restoran buat PNS datang. Iya. Atau bikin vendor, bikin vendor. Bikin vendor ya. Bulan restoran bulan. Yang salah kenapa sekarang nih? Kenapa orang berbondong-bondong jadi pegawai negeri? Karena media memframing jadi pegawai negeri itu enak, bisa punya Rubicon, Jamin. bisa punya Harley, Anjir. konvoy bareng-bareng. Jadi semua orang berlomba-lomba jadi pegawai negeri. Padahal salah. Karena kita lihat contohnya begitu, Pak. Tapi itu. kalau kayaknya norma umumnya, maksudnya pemahaman umumnya yang mendorong orang-orang jadi pegawai negeri lebih ke arah kepastian gak sih? Jaminan hidup Iya, ya. maksudnya Jaminan 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 mertua. pekerjaan. Jaminan pensiun. Jaminan mertua. Iya, jaminan Iya. mertua, KPR Jaminan gampang. pensiun. Pensiunnya Iya. ada, dia akan bekerja sampai 58 Iya. tahun. Iya. Setiap 58 Iya. tahun per bulannya ada gaji. Nah. Akan ada Betul. kenaikan setiap Iya. berapa tahun itu udah pasti. Itu kan benefit. Buat apa kita cari-cari yang lain? Kecuali mau jadi mau jadi kaya ya jadi pengusaha lah, jangan jadi pegawai negeri. Ini pengabdian katanya kan. Kita udah tahu. Pernah dengar ribuan calon pegawai negeri sipil mundur dari CPNS? Pernah nggak dengar beberapa tahun yang lalu itu? Ah, iya ada. Ada mundur karena gajinya kecil katanya. Jadi udah Dia baru terima. Udah keterima tapi mundur dari CPNS karena gajinya kecil. Saya bilang alhamdulillah. Bayangin orang-orang ini melanjutkan masuk pegawai negeri akhirnya. beralasan kayak tadi gaji Iya. kita kecil Iya. Pak, ya terima sedikit nggak Iya. apa-apa. Nah Masa ini oleh-oleh- rasionalisasi. Oleh-oleh bakpia doang nggak Masa nggak boleh. boleh, nggak ada yang mati. Pempek candy masa nggak boleh pempek candy? Iya. Nah ini rasionalisasi. Ini di fraud triangle itu salah satu teorinya itu rasionalisasi Iya. pembenaran. Ini benar Iya. ya 2022. Alasan Itu dia tuh. alasannya antara lain ketidaksukaan 1900. ketidaksukaan pekerjaan dan penghasilan Penghasilan. dengan ekspektasi pelamar. Nah. Lokasi penempatan juga jadi alasan pengunduran diri. Udah kecil ditaruh di kecamatan terpencil lagi. Dekat rumahmu ya. Iya. Semakin nggak pengen Kalau ya. di rumah aku kadang-kadang yang beda pandangan politik sih sama bupati. SK ujung kampung ya, ujung kampung ya. Iya, mereka Nah, sebelum ini. sebelum daftar emang nggak tahu ya. Makanya seharusnya tahu dong mau jadi pegawai negeri gajinya segitu. Iya, iya. Jadi paksain. Kalau maksain ini jadi beban negara. Iya, Beban negara kan. Udah kerjanya sembarangan, ngambil-ngambil uang, nerima hadiah, ngototnya paling kenceng. Tetap dibayar negara Iya. lagi. Kita Iya. sebagai warga negara pembayar pajak juga kadang-kadang dilema di sini Pak Indra ya kan. Maksudnya dilema. kalau soal pendapatan pegawai negeri kan suka diperbincangkan bahwa Ya. harusnya lebih baik lagi atau Ya. gimana. Tapi kan kita juga sebagai warga ngelihatnya sebenarnya terjustifikasi nggak sih untuk kita naikin gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat ada track record yang ibaratnya masih belum mencapai apa yang diharapkan gitu. Ya. Misalnya dari sisi tadi korupsinya, Ya. terus ya deliverables lah dari apa yang harus dikerjakan. Kemudian juga efisiensi birokrasi sendiri kan. Jadi kita juga paham sih bahwa misalnya ada concern terkait kayak pendapatannya terlalu kecil atau gimana, tapi ya kita juga mau menaikkan masih ada banyak problem yang harus diselesaikan dulu gitu. Iya. Termasuk tadi kalau soal efisiensi birokrasi ya, kan Iya. banyak juga yang bilang banyak lembaga sebenarnya udah kegemukan misalnya. Iya, iya. Mungkin Sekarang mau teman-teman makin KPK gemuk juga- lagi ya? Mau naikin. Gimana Mat? Gemuk, Kamu gemuk, yang gemuk. bikin ya? Agak gemukan dikit kayak Bang Mamat. Pak kita masuk ke preventif. udah. Preventif. Iya, makanya harus sistem kan yang harus Iya. membuat itu gitu. Iya. Selain pencegahan dan pendidikan itu untuk memperbaiki rasionalitas kita itu apa yang mau KPK lakukan lagi Pak kira-kira? Makanya di prong ketiga pendidikan itu KPK menyasar dari sejak PAUD ya. PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita sadar kita harus bangun peradaban. Iya. Nyiapin generasi. Mungkin sekarang kita terlalu lelah mencaci-caci atau
mengutuk kegelapan lah kata istilahnya kan. Kita lupa kita harus siapin generasi yang terang ya. Nah, kembali ke tadi misalnya tata kelolanya bagus, sistemnya bagus, yang bikin sistemnya siapa? Manusia. Orang itulah yang bikin. Kalau orang yang nggak punya integritas, maka sistem dibikin sesuai kehendak dia, dirubah-rubah, diatur-atur yang menguntungkan mereka. Menguntungkan dia sendiri. Maka saat ini prong ketiga ini fundamental nih, yang pendidikan ini. Kita menyiapin generasi supaya lebih banyak masyarakat, pelajar yang dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi itu terpapar integritas. Apa sih integritas itu? Dan berjenjang ya, Berjenjang. tidak putus. Masuk kita semua. Tapi tentunya KPK butuh masyarakat. Nggak bisa KPK sendiri. Berapa sih jumlah KPK? Nggak bisa. Iya. Harus menciptakan generasi sih. Tapi bukan setan semua di situ. betul. Iya. Bukan Taliban juga. Bukan. Kalau Taliban banyak di pinggiran kantor itu. Taliban. Iya, Taliban banyak. Iya. Makanya penting kita nyiapin generasi, Bang. Betul. Generasi Sepakat kita. tuh. Memang generasi sih. Anda dari sisi pendidikan memang harus ciptakan generasi atau bisa potong generasi. kompas ya. Potong kepala. Iya bener kan, sebenarnya itu dua hal yang sama kan. Sebenarnya kan menyiapkan generasi itu adalah bentuk statement bahwa Pak Indra dan teman-teman udah hopeless dengan generasi sebelumnya. Nggak hopeless juga. Bukan. Iya. Bukan hopeless. Bercanda ya. Pak. Tapi sulit. Iya. Gimana? Sulit tapi bisa. Bisa. Jadi selain kita menyasar ke pendidikan anak-anak muda ini, kita belum masuk juga ke ASN. Ya. Ke eselon 1, eselon 2, pejabat pemerintah, kita masuk juga. Ya, kita sosialisasi, memberikan pemahaman tentang anti gratifikasi. Saya tadi baru dari kementerian, saya berikan pemahaman anti gratifikasi. Karena memang banyak yang nggak paham. Banyak yang nggak paham. Betul. Memang harus gencar ini. Jadi memang ada faktor ketidakpahaman juga Ketidakpahaman, ya berarti betul. ya, bukan Iya, sekedar. kayak tadi aja kayak lah masa kita bawa datang ini buat Iya. si dosen atau apa perpisahan sama guru, Iya. kita berikan hadiah itu masuk gratifikasi kan. Kita nggak merasa bahwa itu bermanfaat buat kita, orang yang emang itu buat gurunya nggak ada efek apa gitu. Apalagi istilahnya gratifikasi, saru. Orang-orang nyangkanya gaya tarik bumi kan. Iya. Terlalu susah istilahnya ya. Gravitasi. Gratifikasi. Jadi nggak paham orang-orang. Iya. Perlu sosialisasi secara masif memang. Iya. Iya, karena taunya ngasih hadiah aja. Kalau ngasih hadiah. Ada lagi kan ya mungkin mau di ini kan. Langsung ke ini langsung Iya, boleh berikutnya aja ya. Iya, aku langsung udah aja. beres. Ini kita mau bahas motif ya. Kalau dari pengamatan Pak Indra sendiri atau teman-teman KPK lah selama ini gitu. Biasanya motif terbesarnya tuh apa sih yang mendorong orang melakukan korupsi gitu, dan atau yang membuat orang susah sekali untuk tidak korupsi? Kalau kita bicara teori ada namanya fraud triangle ya, Donald Cliché itu. Jadi pertama ada tekanan dari dalam maupun dari luar. Seorang pegawai negeri punya tekanan dari dalam, misalnya, ya saya selama ini kok Rubiconnya warna hitam aja sih. Saya mau nambah warna merah lah. Dari itu. semua merek mobil, Pak Indra udah 2 kali nyebut Rubicon. Kenapa? Ya karena paling sering kemarin. Kayak ada personal ini banget gitu. Kan mobil mewah tuh kan ada. Kayak ada personal experience. Land Cruiser, Kan Hummer. ada kasusnya kemarin itu yang ramai itu ya kan. Yang Rubicon. mana ya? Nah, itu tekanan ya, Iya, tekanan dari dalam. Ada tekanan dari luar misalnya. Atasannya bilang, udahlah tambahin 0 sedikit nggak apa-apa. Nah, 0 lagi yang ditambah jadi banyak langsung. Iya. Nah ini tekanan dari luar. Tekanan dari luar, oke. Tadi itu tekanan. Yang kedua opportunity. Kesempatan. Kalau kata Bung Napi itu kan, kejahatan bukan ada niat jahat pelaku tapi bisa jadi kesempatan. Kesempatan dan kewenangan. Contoh misalnya, kita ambil contoh seorang tukang parkir lah misalnya ya. Iya. Udah jelas-jelas di belakangnya no tipping. misalnya kita kan gak enak ya. Di mall sering tuh, no tipping. No tipping, gak enak kasih gitu Udah kan. bantuin soalnya. Nah, kesempatan dia mungkin hanya dapat paling banyak 10.000, 20.000. Coba kita tarik dia ke back office. Jadi penentuan rekrutmen misalnya. Iya. Apakah kesempatannya lebih besar? Iya sih. Naikin lagi jadi direktur BUMN. Apa enggak 271 triliun dia? Iya. Atau potensinya Iya, ya. potensinya. Nah, taruhlah dia ini tukang parkir ini bapaknya terpilih misalnya jadi presiden misalnya di Iya. Amerika, ya kan? Kesempatannya lebih besar lagi. Iya. Apakah dapat dia keluar
ke negeri pakai pesawat-pesawat yang canggih gitu. Nah, Kenapa bapaknya di Amerika, Pak? Dia tukang parkir di Indonesia, perasaan bisa pertama jadi. boleh. Nggak Kan boleh lah, harus contoh warga negara aja, contoh. Amerika lah. siapa tahu dia keturunan Iya. Amerika. Bisa jadi, Bang. Indo. Kan bisa. Oh, ini lagi dia bahas Obama ya? Iya. Oh, iya. Bang kan? Obama kan orang Indonesia. Oh, iya, bapaknya. iya. Di Itu Menteng dia Dia dulu gedenya. tukang parkir Sekolahnya di juga di Menteng. Menteng. Menteng dalam, Menteng Sempat, dalam. Iya. sempat jadi parkir di Menteng juga. Iya, parkir di Kokas sekarang. Iya. Jadi semua bisa kan kemungkinan. Oke. Itu opportunity. Opportunity. Jadi misalnya kalau pegawai negeri bilang, Pak jangan ngurusin yang kecil-kecil dong. Tuh yang 270 triliun Pak. Lah, Anda jadi pranata atau jadi petugas yang paling rendah hanya 10.000. Begitu Anda jadi direktur kesempatan lebih besar lagi. Ini Iya. opportunity. Kewenangan. Iya. Ya kan? Cireng bisa 2 juta dapat Bisa. cireng. Iya. Nah, yang ketiga pembenaran. Pembenaran enggak? Jadi kita itu selalu membenarkan sesuatu yang dianggap benar oleh orang lain, masyarakat gitu. Jadi misalnya gini, alah ini kan nggak apa-apa, tanda terima kasih. Ya Bang Wad, nggak apa-apa loh, saya kan nggak apa-apa loh. Ngasih Orang guru, cuma iya. sekedar tanda terima kasih ke kalian ini udah profesional, ini pembenaran. Rasionalisasi, ini ada dalam teori korupsi, pembenaran. Iya, pembenaran. Itu. Makanya saya nggak mau jadi pejabat, sumpah nggak mau masuk politik. Iya, nggak usah. lah. Kayaknya kemungkinan saya korup deh. betul karena Nah, bagus ini. rasionalitas tadi. Oh, bagus, sadar diri. Potensinya ke arah situ Iya, bagus, betul. makanya saya nggak mau masuk. Sadar diri. Iya, iya. Kayaknya saya kalau ini kayak masih belum amanah deh. Kayaknya korup deh. Iya betul. Tapi- Kalau memang nggak mampu ini nggak usah lah. Iya. Makanya pejabat publik itu penyelenggara negara itu bukan jabatan yang ringan loh. Nggak bisa kita itu berlomba-lomba haus kekuasaan ya pejabat itu berat itu sebetulnya. Nggak bisa main-main. Karena Iya, kita mengatasnamakan membawa nasib masyarakat. Itu pelayan publik, pegawai negeri kan melayani masyarakat. Kenapa sekarang dibalik dia yang minta dilayanin? Iya. Nah, layanin kita dong gitu. Iya juga sih. Ya kan? Nah, iya. Oke. Ya simpelnya kayak gitu sih pelayanan. Kan sering tuh kita kalau dengar orang tulisannya loket buka jam 8. Tapi kita datang jam 8 pas kok ini kok belum Nggak ada. pada buka. Atau istirahat sampai jam 1 tulisannya. belum datang dia. Iya, itu kan juga jadi gimana kita pelayanan publik judulnya tapi suka Ngeri. kayak gitu. Saya pernah ngerasain loh seperti itu. Nah, Jadi waktu tahun 2019 itu bapak saya meninggal ya kan. Iya. Meninggal bukan COVID. Saya ambil jenazahnya sama surat dari dokter. Saya daftarin untuk makam di Pondok Rangon. Ya. oke. Kata orang makam, tolong siapin berkasnya. Salah satunya adalah surat keterangan kematian. Kematian, ya. Bukan sertifikat ya. Iya. Kan beda ya surat kematian. Saya ke kelurahan, saya urus. Apa kata petugasnya? Pak, semua udah lengkap Pak. Silakan Bapak kembali lagi minggu depan. Ini kan Bapak saya mau dikubur, bukan mau dibalsem. Iya. Kok lu tunggu seminggu lagi? Seminggu lagi. Ini kode keras. Oh. Kalau bisa susah, buat apa dipermudah? Kalau bisa lama, buat apa dipercepat? Ini mindset pegawai negeri yang salah, ini harus dibongkar bener-bener ini. Iya, karena pasti kan harapannya Bapak akan ngomong, Pak nggak Berapa? bisa hari ini, Itu nggak bisa dia. hari ini. Bisa sih hari ini Pak. Kode Cuma ini keras. mesin lagi rusak, kita harus beli mesin fotokopi baru. Padahal tinggal ngeprint aja loh, tinggal Iya. ngeprint aja loh itu. Iya. Itu bahaya Dia loh. nggak tahu kalau pegawai KPK itu kena prank ya. Iya. Tinggal keluarin aja. Nih Pak, bisa kok hari ini Pak. Nah coba Tunggu bayangin, 5 menit. Iya. bayangin yang datang itu orang miskin, yang nggak mampu. Iya. Dia lagi butuh urgent, dipaksa seperti itu oleh pegawai negeri yang punya mental pengemis kayak gitu. Iya. Yakin nggak dia pulang cari pinjaman di rentenir atau Cari pasti, dipinjol? karena pengen cepet. Musibah demi musibah dia datang gara-gara pegawai negeri yang nggak bener ini. Tuh. Akhirnya gimana Pak Indra waktu itu? Nah, saya cari kelurahan lain. Karena saya paling anti pakai ID. Saya nggak pernah Oh, pakai iya, ID. nggak iya, pernah. iya. Saya nggak akan pakai. Emang gak pakai ID, cuman pakai kaos tulisan KPK gede banget. Berani jujur hebat. Jujur itu ya. Jabatannya Berani juga. jujur hebat. Jabatannya juga ditulis di sini. Dan ada foto di kantornya. Gini. Jadi nggak pernah- Iya. Berintegritas sejak 2005 gitu. Tapi nggak pakai ID. 2005. Tapi nggak pakai ID Iya, ya. nggak pakai ID. Foto di belakang Itu aja kode keras juga. Iya, udah kode keras juga. itu. Anjir, dari 2005. Iya. Saya paling anti pakai ID. Iya, Saya iya, bikin iya. SIM aja 7 kali baru lulus. 7 kali. Bikin SIM jujur gak? Saya 2 kali. Jujur. Karena yang pertama jujur. saya nggak. Ngaku lagi Iya. dia. Saya nggak lulus yang pertama karena jujur. Karena Iya. males balik-balik lagi udah bayar aja lah gitu. Yang kedua saya nggak bayar. Hah? Saya lulus yang Oh, kedua. lulus. Saya yang kedua dikasih. Saya hampir bayar Pak. Saya dikasih. Hampir. Dikasih sama siapa? Ada lah. Tuh, gak dia salah. Tuh, Pak Indra belum jadi pejabat kayak
gini nih. Saya nggak minta. Lebih Makanya. Pak. Tapi kan itu kan relasi membenarkan yang kuasanya biasa. berbeda. Iya. Relasi kuasanya terbalik. Iya. Dia kasih ke saya, bukan Iya, saya dia bukan kasih ke pegawai dia. negeri maksudnya. Oh, iya. Iya, relasi apa-apa. kuasanya Tapi terbalik. ada rasa utang budi dong. Nggak mengapain? Kalau jadi pejabat iya. Jadi pejabat dia butang budi. Oh dulu saya Saya dikasih bahkan udah lupa nama orang yang kasih. Mukanya juga orang selewat doang. Bang Mamat, aduh nggak dikasih hadiah apa-apa nih. Ini aja deh, ya kayak PNS gitu Iya, lah. iya, iya. Ya udah dikasih SIM. Ada orang hadiah dikasih SIM. Beneran. Aneh banget saya baru dengar Pak. Tapi Begini keren juga. kacaunya sistem Dikasih kita Pak SIM. Indra. Pulang saya pakai SIM itu. Makanya nggak usah heran orang sen kanan belok kiri, Iya. nggak paham SIM-nya jalur-jalur jalan di mana. Karena nggak ngikutin teorinya. Iya. Nggak ada kejelasan Tapi tesnya yang juga. pertama jujur. Ya. Di Iya. fak-fak jujur. Tapi yang ngetes sepupu sendiri. Tapi kan jujur. Gak ada Bisa. bayar. Gak ada bayar. Beneran tes. Tapi kan ada konflik of Konnya interest itu. ke Klindes nggak? Kon Klindes nggak? Di sana gak pakai kon naik gunung Pak. Ini. Kamu bisa naik gunung ini. Kamu dapat sih. Oh, iya. Anjing nyebrang. Tahu bisa nih. Bisa nih. Bisa. Gue kirain suruh loncatin anjingnya. Iya. Uji keterampilannya keren juga di sana. Iya, iya. Aman itu. Tapi Iya. jujur yang pertama. Yang kedua hadiah. Nah itu. Karena memang kayaknya SIM itu salah satu yang jadi ini sih omongan masyarakat memang Iya, bikin SIM. SIM. Bikin SIM jujur nggak? Pasti KTP gitu. Sampai udah sebiasa itu ngomongnya Iya. sampai bikin SIMnya jujur nggak? Apa gitu loh Iya. orang. Saking udah terbiasa Udah banget. menjadi Karena udah jadi kebiasaan yang salah. Iya. Tapi Alasan- kalau cepat beda sama orang lain tapi nggak bayar, Gimana maksudnya? Gimana bisa? itu? Kok bisa? ya maksudnya Oh kayak karena kenal. iya. Misalnya, Bang itu Mamat nih. gratifikasi. Lah, tapi kita nggak kasih apa-apa. Tapi kita nggak bayar. Nggak. Bahkan kita nggak Oke. minta, Pak. Bang Mamatnya nggak salah nih. Iya. Yang ngasih dia menyalahi prosedur itu. Kok nyalain prosedur? Kan harusnya dites. Kok main kasih aja? Bukan SIM gitu, misalnya Oh, surat-surat lain gitu. Sama aja, surat kan ada prosedurnya, cara mengeluarkannya. Lah, kalau bisa cepat kenapa lambat? ini Bisa dong harusnya. Saya juga pernah lagi, Pak. Saya lagi mau Apa itu? Nggak usah disebut lah. Oh, instansinya. saya, ya. Melakukan sesuatu nih, kan ngantri, Mm-mm. banyak nih orang. Ya. Saya diem nih kan ini, terus dibantuin. Bang Gilang gitu. Sini. Iya di sini aja gitu, di dalam. Oh iya. Tapi saya dibantuin caranya. Ya. Bantuin caranya. Paspor ini saya tahu. Udah, tunggu dulu. Jadi paspor. Bukan paspor. Terus udah gitu difoto lagi. Ya. Difoto untuk di sosmed mereka. Oh, jadi bahan ini ya. Iya, tapi menjual saya marketing. Iya, tapi sama kayak Mamat, saya nggak ngasih apapun, saya nggak ada Iya. cuma karena ada yang kenal gitu. Iya, Nah itu iya. termasuk juga Pak sebenarnya. Kalau kan bukan pegawai negeri. Tapi yang Aman. dia lakukan, oh nggak apa-apa berarti. Gak Ya? masalah. Oh. Tapi iya. dianya dipertanyakan. Kalau emang dia menggunakan kewenangan yang dia punya untuk menguntungkan orang lain, salah juga. Kecuali ini emang udah bagian dari instansi itu, supaya bagian dari marketing misalnya kan, Iya. yang mungkin beda lagi. Tapi kan nggak janjian, baru ketemu di situ. Iya, makanya. Ya mumpung lah, Iya. mumpung manggil lah. Ah. Kita promosi ini Iya, deh kantor betul. deh. Promo. Tapi kita kasih Oh. privilege duluan gitu, kan bisa. Tapi emang integritas itu kan kita nggak harus suci terus. Mana ada orang suci terus dari Nggak sejak ada, lahir? Nggak tidak ada. ada, iya. Integritas itu Tapi nggak boleh dibenarkan juga loh. nggak dibenarkan. Harus Tapi ketika kita tahu salah, berhenti. Sadar itu salah. Jadi ulangi kayak lagi. Cilok tadi ya, dia Berhenti, tahu dia Mas. ini kayaknya salah deh. Dia lapor walaupun 10.000 ya. Iya, Iya. Keren itu sih. Keren. Dia sadar itu salah, itu Iya. sih yang paling. Kita undang dia ke sini tuh siapa ya? apa? Ya mengembalikan Cilok ke negara. Iya. Sumpah keren itu. Iya. Itu Tapi keren. Itu yang begitu Pak yang dijadikan duta. Iya. Nah. Walaupun dia nggak terkenal atau apa, bukan orang terkenal melakukan kesalahan, Jadi duta. dia Jadi duta. minta maaf jadi duta. Contohnya Emang ada? siapa itu? Emang ada? Contohnya siapa? Banyak, Hah? banyak, Ada, Mat, duta seperti itu. Pancasila, duta. ada benar ada. Banyak gitu. Duta narkoba Banyak ya? ada. Duta anti narkoba, gitu-gitu. Harusnya orang walaupun dia gak terkenal, Ya. nih kasusnya, konteksnya yang di up Iya. gitu. Kejujuran dia. Kejujuran Iya, dia, benar. Iya. ini orang keren loh. Iya. 10.000 cilok dia balikin status dia PNS. Iya. Itu keren gitu. Iya. Iya benar sih Pak. Maksudnya kayak biar kita tahu juga oh ada nih orang yang ngebalikin maksudnya dia ngelapor padahal cuma hal-hal remeh lah. Iya. Iya. Biar orang jadi tahu oh hal remeh itu gratifikasi juga Kita ternyata. udah angkat sebetulnya. Hah. Tapi yang Cilok belum. Iya. Kita angkat waktu itu penghulu. Heeh. Penghulu kan Berarti KUA. penghulunya, Iya. penghulunya. Oh, iya. Sekarang udah nikah belum? Udah Berapa bayar penghulu? bayar dari website. Emang ada ya bayar Berapa? penghulu ya? Ada dari Kalau dipanggil ke rumah kita, ke masjid bayar. Oh, Tapi kalau ke KUA gratis. Woi, saya mau tanya penghulu saya dulu kemarin. Berapa? Dibayar? Pokoknya Nggak tahu, kayaknya nggak dibayar. Kalau saya dari websitenya ada resmi saya lupa berapa Pak. 600.000. 600 oh iya, 600 dari website. Ada Oh, itu penghulu. pengurusan di KUA berarti 600.000 langsung. itu. Enggak, bukan. Kalau kita panggil
ada tarif resmi. Buat Ada. dia. Bukan, buat negara. Transfernya ke negara. Negara, 600.000. Ada 600.000 ya. Ini ada penghulu-penghulu yang kita jadikan contoh, dia nggak mau terima lebih dari 600.000. Kalaupun terima 600.000, dia akan setor ke negara. Dia pernah terima berapa? 620.000. Ada ini, namanya Pak Bakri, 620.000. Sampai kantor, wah lebih 620.000. 600 setor ke negara, 20.000 setor ke KPK, gratifikasi. Ada orang-orang jujur seperti itu, ada banyak. Itu yang harus di-up. Udah Bukan, ada di up itu. bukan artis-artis bikin kesalahan terus minta maaf. Ada emang, ada. Banyak, Oh Pak. banyak. Iya, Pak. Iya. Iya, ya, Saya ingat. Tapi memang waktu itu 600.000-nya bayarnya online. Resmi ke Online, negara. via online. Karena sekarang Ya. waktu itu saya datang ke KUA udah dikasih linknya, harus isinya online semua sekarang gitu. Jadi bayarnya pun online. Itu. Bener 600.000. Iya. Oh 20.000 dibalikin. 20.000. Orang jujur masih banyak Masih negeri orang banyak jujur. ya? Kita nggak usah patah hati, patah semangat ya. Iya, iya. Masih banyak orang jujur di negeri ini. Iya. Termasuk kita semua yang di sini ya nggak? Iya. Oh, saya belum tentu sih. Oh, belum. Pak. Saya mengakui saya belum tentu. Padahal Kalau dia ngaco Pak Indra. Udah dinaik-naikin. Udah tadi. diangkat-angkat, Udah dikatain diangkat-angkat loh. sendiri. Bro, harus jujur kalau Ya, memang betul. kita Iya. tidak jujur kadang-kadang. Jujur kalau tidak jujur ya. Iya, Jujur justru kalau itulah tidak jujur. dasarnya kejujuran. Ah, cocok, luar biasa. Keren Masuk. tuh. Keren. Masuk. Masuk barang itu. Ada lagi mungkin dari Kania yang mau di ini? Iya, Dari jadi ininya soal- kalau sebenarnya kalau aku sih ngeliatnya emang kenapa sih korupsi maksudnya menjadi apa ya hal yang tidak terhindarkan gitu dalam kehidupan kita, kayak di mana-mana selalu ada. Ya kan sebenarnya dorongan manusia untuk survive itu selalu membuat cara-cara curang itu berkembang untuk Iya. mendapatkan sumber daya gitu. Dalam berbagai bentuk lah ya. Mungkin korupsi juga dari dulu bentuknya bisa macam-macam. Sebelum ada negara pun mungkin ada Ada. korupsi dalam bentuk yang lain gitu loh. Upeti VOC. Iya, Iya, betul. dari Yang zaman kita baru itu. tahu sekarang kalau ternyata dibayar itu yang Iya. kerja paksa. Kemudian Iya, katanya ya. karena manusia itu binatang sosial, favor dalam bentuk tadi kita ngasih biar dia nanti ibaratnya you scratch my back, I scratch yours Iya. gitu ya. Iya. Quid pro quo-nya gitu itu emang umum, apalagi kalau di budaya padi ya. Indonesia ini kan bangsa padi nih, bangsa komunal yang lebih banyak emang gaya-gayanya gaya-gaya komunal, gaya-gaya community gitu mainannya. Jadi ketika negara terbentuk pun nggak membuat kultur community-nya tuh hilang. Jadi dia ngelihatnya ngasih-ngasih ke guru atau ke pejabat itu kayak Hal dia yang ngasih ke biasa. teman, Iya, kayak ngasih kayak ke ke teman teman. tanpa dia menyadari bahwa itu menumpukan favor kan sebenarnya. Iya. Jadi Iya, dia iya. bisa balik dalam bentuk privilege yang dia bisa jadi ngerasa dia nggak minta, padahal ya enggak dong, dengan dia memupuk itu kan dia sebenarnya sama aja minta. Kalau aku sedikit nambahin pengalaman pribadi aku sendiri ya, aku sering banget berantem sama ibu aku soal itu. Karena mamaku tuh ya mungkin for the reason beliau tumbuh dengan kultur yang Yang lebih lama ya, Indonesia ya, kultur lama Indonesia gitu kan. Jadi aku sering diomelin sama dia kalau nggak ngasih Ya, lebihan betul. gitu loh. Tips. Iya, misalnya aku pergi ke kelurahan ngurus apa, terus dia marah sama aku gara-gara dia bilang, "Oh, kamu tadi nggak ngasih ini ya, Iya. kamu tadi nggak bawa ini gitu." Terus aku bilang, "Ya enggak dong, justru nggak boleh dong Nggak kita boleh. ngasih-ngasih begitu." Sekarang kalau misalnya kita ngasih, orang lain akan terpaksa harus ngasih dong, Iya. baru mereka dapat pelayanan yang standar gitu loh ya kan. Nah jadi aku sering tuh berdebat soal itu, nah karena mamaku kena banget nih kultur tipikal Indonesia lah, ke guru ngasih, kayak gini Asian ngasih. value lah. Iya Asian itu value. Asian value Asian tuh ya value. kayaknya ya. Iya lebih tepatnya memang budaya padi sih. Kan Jepang, Cina juga budaya padi tuh ya. Makan nasi tuh, beras. Iya. Nah jadi yang kebentuk adalah budaya komunalnya itu yang membuat adanya dorongan hal seperti ini lebih kuat harusnya memang di bangsa padi ini dibanding misalnya Western individualistik Individual ya. banget. Iya kayak European, Norwegian, Skandinavian itu mungkin lebih sedikit dorongan yang kayak giniannya gitu. Walaupun dorongan korupsinya ada, tapi mungkin bentuknya bukan yang kayak gini nih, bukan yang gratifikasi di mana-mana gini. Kalau kita kan marak banget ya gratifikasi Iya, sampai foreign investors itu mungkin banyak yang bingung kalau mau berbisnis di sini gitu, karena kaget kok uang tidak terduganya tuh banyak banget ya. iya, Gitu. iya. Gitu. Nah menurutku itu juga jadi salah satu hambatan kita tuh soal investasi ya Pak Ya, Indra betul. Iya. Gitu. Jadi kalau dibayangin orang urusan korupsi itu sebenarnya bukan cuma korupsi yang gede-gedenya gitu loh. Maksudnya ketika dibilang foreign investment susah masuk karena korupsi, tapi juga budaya korupsi yang benar-benar mengakar banget nih sampai ke ujung-ujung gitu kan. Nah itu karena kita secara biologis juga punya dorongan untuk begitu, untuk survive, untuk tadi komunal segala macam, untuk bangsa padi. Nah menurutku emang dorongan
naturalnya ini kenceng nih untuk kayak gitu. Nah harus diajarin jadinya kan untuk rasional nih, untuk menjinakkan dorongan-dorongan primordial ini, itu satu. Dan yang kedua adalah memang untuk mengubah juga game sosial status kita ya. Karena kalau di Indonesia ini kan kita ngelihat status game itu bertumpu pada uang banget gitu. Kayak misalnya cewek-cewek kalau ngasih syarat nyari cowok standarnya gaji. Gaji minimal 20 juta, gaji minimal segini. Nah, menurutku ketika gamenya di sini, maka orang akan melakukan segala cara dong untuk mendapatkan uang gitu kan. Terus yang kedua soal status yang sifatnya kayak pertetanggaan untuk menganggap, untuk memberikan respect ke orang, basisnya misalnya mobilnya apa, atau pakai perhiasan apa, gitu kan, tas apa. Nah kalau selama kultur kita kayak gini nih sulit banget untuk menghapuskan korupsi gitu, karena status gamenya di situ. Sedangkan balik lagi ke dorongan survival manusia, salah satu yang menjadi tumpuannya adalah urusan dating, urusan perkencanan, orang mau bisa dapat pasangan. Dan ketika seleksi dalam mencari pasangan itu masih bertumpu banget ke situ juga, ya pasti akan terjadi korupsi gitu loh, karena orang akan terdorong untuk mendapatkan status tertinggi kan, yang dimana basisnya masih begitu gitu. Sedangkan kalau kita lihat misalnya masyarakat Jerman, masyarakat Inggris, kan aku nanya sama teman-temanku yang tinggal di sana ya, itu beda banget. Mereka tuh nggak ada pernah sama sekali pertetanggaan ngomongin mobilnya sih ini apa, mobilnya sih itu tuh nggak ada. Benar-benar masing-masing. Iya masing-masing, dan gak ada yang peduli itu. Tapi kalau urusan karakter diomongin gitu loh. Iya, misalnya tuh lihat tuh si ini kemarin sampahnya nggak dipilah dulu. Kesel neighbornya. Jadi orang dapat respect ketika dia milah sampah. Orang dapat respect ketika dia mengerjakan kerjaannya dengan benar. Nah kalau misalnya dia menjadi gubernur atau wali kota, ya dia di respect karena dia bekerja dengan benar. Gak ada yang peduli dia punya mobilnya apa atau rumahnya kayak gimana gitu. Ya, tapi kalau mobil dan rumahnya gratifikasi kan harus dipedulikan. Iya, maksudnya justru itu mereka bisa jadi gak perlu gratifikasi karena mereka gak perlu mendapatkan status dari situ gitu. Gak perlu pengakuan lah. Aku punya tuh cerita salah satu influencer lah di sini, dia tuh sampai beli Porsche mobil gitu ya, specifically cuman gara-gara kalau dia gak punya itu, dia gak dianggap nih dalam lingkungan, dalam komunitas bisnis di level ini. Benar, level ini. Jadi, sama kayak obrolan kayak ke ini. Bikin kita tuh sering-sering gitu. ketemu klien loh, pakailah jam. Pakai HP gitu. Aku bilang gatal aku pakai jam, gimana caranya? Seakan-akan. Aku pakai jam. Iya, misalnya kayak gini. Gitu. Stand up comedian harusnya kan respect didapat dari komedinya lucu atau enggak dong. Komedinya isinya berkualitas atau enggak dong. Kenapa yang dilihat mama pakai jam tangan apa atau sepatu apa? Udah stand up berapa tahun, udah punya apa sekarang gitu. Iya. Apaan sih? Penting masuk akal. Kok bisa begitu? Gitu. Itu sih Pak Indra. Menurutku kultur itu juga mesti dibongkar ya gitu. Karena nggak bisa kita juga mau meminta orang, kita mau ngasih pendidikan gitu ya. Mungkin di satu sisi betul ada orang yang nggak paham, jadi harus dikasih pemahaman. Tapi di luar itu juga pressure, tadi juga Pak Indra bilang ya, pressure dari lingkungan ini yang membuat game dari status sosialnya begitu juga membuat orang juga sulit. Gimana? Orang juga terpojokkan gitu loh, cornered untuk mereka terpaksa untuk korupsi. Nyari cara yang aneh-aneh karena mereka nggak bisa cukup dengan cukup gitu loh. Mereka nggak bisa cukup dengan cukup. Aku sebenarnya sering juga ngomong ini di mana-mana ya, bahwa penting banget untuk orang punya standar kebutuhan cukupnya tuh gimana gitu, bukan cuman mainan kaya-kayaan aja gitu ya, nggak terarah, nggak jelas gitu loh. Nah tapi kayaknya sulit Pak Indra di orang-orang ya. Kalau aku sendiri misalnya, aku sampai sekarang aku nggak pernah punya mobil atau motor gitu misalnya. Itu kayaknya mungkin sesuatu hal yang aneh buat orang-orang. Maksudnya kayak, lah lu kenapa nggak punya mobil gitu? Kayaknya semua orang punya mobil. Ya menurut aku orang harusnya beli sesuatu sesuai kebutuhannya gitu. Iya betul. Dan itu apa kita patungan? Saya juga belum punya. Nah itu Mas, gak usah Mas. Kalau menurutku kalau di Jakarta gak bisa menikmati mobil Mas. Saya gak bisa bawa. Apa aku beli, Anda yang bawa? Anda aku bisa gak bisa bawa. Ya udah gak usah deh. Iya gak usah, justru itu. Gak sesuai kebutuhan. Benar. Iya kan. Itu masuk gak Pak dalam kurikulumnya KPK maksudnya? Ini, betul. Sulit tapi bisa. Bisa. Sulit tapi bisa. Kita mau optimis gitu. Ya. Mengapa KPK punya prong tadi pendidikan? Kita udah masuk, kita punya kurikulum pendidikan anti korupsi. Yang salah satu muatannya adalah menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada seluruh jejaring pendidikan. Dari tadi PAUD sampai pendidikan tinggi, kita masukin, kita berikan mereka pemahaman apa itu integritas, apa itu anti korupsi. Di dalam nilai anti korupsi itu ada yang namanya sederhana. Kita udah mulai itu sederhana, kesederhanaan. Nah kita mulai. Jadi
Betul. Kalau sekarang mungkin culture-nya udah terlalu luar biasa, sulitnya untuk dirubah ya. Iya. Tapi kita punya harapan di generasi yang Generasi yang berikutnya. baru. Ya, Generasi betul. berikutnya. Nah, di generasi berikutnya itu kita udah sampaikan, hiduplah dengan sederhana, hiduplah dengan kejujuran, kepedulian. Itu kita masukkan itu. Ya. Dan KPK masuk mulai dalam strategi yang pendidikannya sudah masuk seperti itu. Ada kurikulumnya. Nah, mungkin benang merahnya kenapa kita saat ini generasinya seperti ini, kita nggak punya contoh dari zaman kita kecil dulu, ya. Role modelnya nggak ada. Akhirnya lack of integrity di negeri ini kan, ya nggak. Iya, iya. Contohnya nggak ada. Kita misalnya begini, saya korban ya ketidakjujuran yang diajarkan oleh kepala sekolah saya waktu SD. Nah, ini generasi kita generasi sama ya. Oh. Ya. Oh, beda. Sama dikit-dikit lah ya. Saya 2020. Baru lahir. Beda-beda dikit Baru lah. habis SMA 2020. Waktu SD dulu di Eptanas, justru kepala sekolah saya yang bikin jawaban bocoran. ujiannya. Oh, saya juga. Biar pada masih terjadi berarti ya. Masih sampai berarti nggak ada generasi perubahan. nasional. Benar kan benang merahnya kan? Biar pada Ini. lulus ya Pak semua ya. Padahal siapa yang diharapkan untuk mengajarkan anak-anak ini? Ya itu, Itu. gurunya. Role modelnya nggak ada. Nah makanya KPK dengan pendidikan di korupsinya masuk ke seluruh jaring pendidikan. Kita mau bawa integritas dari level yang paling rendah. Dan yang kita sasar adalah pengajarnya dulu, pendidiknya dulu, Oh, iya, benar. sebelum orang-orangnya gitu Iya, kan. iya, iya. Nah kita sasar, kita latih dulu. Nah mudah-mudahan dengan kita punya cita-cita untuk membangun peradaban ini, menyiapkan generasi, ya kita tunggu nanti kita panen hasilnya kelak nanti. Mudah-mudahan nggak lama lagi. Gitu. Iya, Harus iya. optimis dong. Iya, Optimis. Oke. Oke, Gitu. mantap. Itu mungkin bisa jadi closing statement tuh dari Pak Indra tuh. Optimis dan pengajaran generasi yang baru tapi juga tetap pengajarnya yang harus oke dulu nih Iya. semua untuk ngajarin biar generasi yang akan diajar juga jadi lebih bagus. Gitu. Semuanya harus membiasakan yang benar. Udah jangan lagi membenarkan Benarkan hal yang biasa. Yang biasa. Iya. Itu yang paling penting. Membiasakan yang membiasakan ya. membiasakan yang benar bukan Iya. membenarkan yang biasa. Nih ada tulisan. Iya. Ada ya? Ada. Oh enggak Iya. saya. Oh ada juga. Ada juga. Ada juga. Iya. Kenapa kita Biasakan tunjukin yang begini benar. semua rame-rame? Iya. Biar kelihatan, biar Iya, kelihatan. iya, iya. Itu tadi kan kesimpulan dari Pak Indra. Nah seperti biasa nih Mamat ada kesimpulan. Jangan benarkan yang Ada biasa. kesimpulan. Ada kesimpulan Kamu ya? kan Iya. biasanya bikin kesimpulan. Biasanya kesimpulan. Tadi dalam kan, bentuk kalau quotes. tadi kan dari Pak Indra kalau Udah beban ya saya lama-lama ya Iya. episode kita ini ya. Iya. Tadi kita bahas petty corruption, suap, gratifikasi, ada Iya. fraud triangle, Wah. ada Iya. karena tekanan, opportunity, Pembenaran. pembenaran. Biasanya cakep nih closingnya dari Bang Cakep Mamat. biasanya. Ada apa lagi tadi ya? Gratifikasi udah ada cireng, ada gorengan, Pendidikan, integritas. Apa yang bisa diambil? kesederhanaan. Sederhana, apa yang bisa diambil Mamat? Terlalu banyak ya Mas Oh ya. iya, saya ngasih Mas terlalu banyak saya jadi pusing. ngasih ininya terlalu banyak ya. Cilok. Cilok. Oke, Cilok tadi ada boleh dimasukin juga. Apa yang mau diambil? gratifikasi. Gratifikasi. Ya. Ada Suap. juga soal pegawai. Pegawai negeri. Pegawai, iya, pegawai negeri. Oleh-oleh. Oleh-oleh, ya, Oleh-oleh. Banyak banget ya pembahasan kita hari ini ya. Tebel ya. Tebel. Daging semua ini. Daging semua. Daging semua. Oke, kalau begitu kesimpulan dari saya, hai pegawai negeri, jangan gratifikasi. Mari kita songsong esok hari dengan generasi yang anti korupsi. Keren. Tumben Bagus ya. ini banget. Masuk itu. Masuk. Iya, tumben Awalnya pejabat doang banget. deh, awalnya doang ya. Hai, agak kurang enak nih saya juga. Iya, gak apa-apa. Tapi oke, Iya, sejalan Bagus. dengan kampanye KPK nih. Iya, Sejalan. iya. Oke, Pak Indra terima kasih banyak. Makasih banyak. Saya terima kasih. Pak Saya terima Indra. kasih. Terima kasih Pak Indra. Iya, Salam buat delapan. teman-teman di KPK ya. Insya Allah luar biasa. Semoga Iya. pencegahan dan pendidikan anti korupsinya terus digempur ya. Amin. Iya, dan- Tapi kita butuh bantuan kawan-kawan semua loh, bukan Iya, cuma iya. KPK ya. Kita Betul, bareng. terutama butuh bantuan Kementerian Pendidikan ya supaya bagaimana Iya, itu bisa kurikulum. mewujudkan generasi bebas korupsi. Karena ya. karakter Yes. yang kita akan bentuk di itu. Membutuhkan karakter, Iya. betul. Iya, Dan iya. kami semua sudah sepakat tadi kami tidak jujur-jujur amat Pak. Jadi Iya. lain kali pikir lagi kalau mau. Tapi kan yang penting jujur. Yang Ya. penting jujur kalau kami Jujur tidak karena nggak jujur. Iya. Iya, Kalau betul. kami tidak begitu jujur ya sih. Iya. Oke. Terima kasih ya para noiser, Kania Mania semua yang sudah menyaksikan episode kali ini, episode spesial bersama Pak Indra dari KPK ya. Semoga benar-benar dijalankan apa yang sudah
kita omongkan bareng-bareng di sini yang udah kita obrolkan. Terima kasih Mamat dan Kania ya. Terima kasih Bang Mamat, Kak Kania. Walaupun Terima kasih. lagi agak kurang sehat tapi tetap Anda closing saya langsung tumbang nih. Dari tadi semangat ya. Pokoknya subscribe Ruang 28 di aplikasi Noise ya. Jangan lupa episode terbaru setiap hari Rabu ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye.